A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dibawa, dengarkan suara saya enggak? Kedengaran enggak suara saya, teman-teman? Halo? Ya, halo Bang Juma. Halo juga. Gimana Bang? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Juma? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Biasa sering nonton Bang Juma di YouTube. Oh iya Bang, kebetulan saya mau live untuk diskusi juga ini. Iya, saya Sorry, sambil dengarkan nanti. Ya, Oke, salam kenal Bang ya. Ya, sehat terus Bang Juma. Makasih saudaraku, Insya Allah. Thank you. Saya lagi cari ini, saya mau bikin tema. Iya. Tapi saya nggak tahu dari kemarin ini gimana cara bikin temanya. Abang di mana? Ya Bang Juma. Di negara mana abang ini? Kalimantan, Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Ya, Banjarmasin Bang Juma. Stiker. Oh iya. Iya. Oh, nggak bisa bikin tema selama ini. Iya. Iya. Abang bisa saya nulis tema dulu? Oh, iya, silakan Bang Juma, silakan. Iya, nggak bisa nulis tema Bang kalau masih ada teman di atas, Bang S. Saya kurang begitu dengar Bang Juma, soalnya ini masih di ini. Iya, saya mau nulis tema Bang, saya mau nulis tema. Sorry tadi saya salah pencet. Boleh nggak? Oh, iya, saya tulis tema dulu, Abang rehat di bawah aja dulu. Oh iya. Makasih ya Bang S ya, makasih ya. Saya Bang Juma. Sehat. Makasih. Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah pencet teman, salah pencet. Ayo ajarin saya gimana caranya bikin tema. Yuk, gimana caranya? Jangan kayak kemarin bikin malu aja. Ah, bisa. Temanya oh, gimana ya? Oke, bismillah. Temanya kecil ya, teman-teman. Bisa nggak diperbesarin ini? Oh, nggak bisa. Terbaca nggak, teman-teman, temanya? Nggak terbaca. Ya Allah ya Karim. Sabar ya. Syukran teman-teman. Kita tunggu siapakah yang akan naik berdiskusi dengan kita dengan tema ini. Cuman bermasalahnya, oke, kita buat yang bisa kentara. Nah ini warna hijau kuning. Nah,
Asik. Cih, manciat. Kok hilang? Dendam kali si TikTok ini sama aku ya. Apa masalahnya? Benci kali dia sama aku. Dendam segitunya. Nabi Islam Kristen. Jangan terhapus lagi lah. 1, 2, 3. Oke, teman-teman sekalian, saatnya kita menunggu teman-teman kita yang selama ini mengaku Kristen. Kita ingin tahu siapakah nabi yang diutus untuk mereka. Kita naikkan, kita coba dulu. Jangan lari dari tema ya. Yang Kristen aja dulu naik. Ini lagi masalahnya. Mana ini? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Siapa nabi yang diutus untuk Kristen, Bang? Bang, saya Muslim Bang. Saya cuma menyampaikan sesuatu ke Abang. Saya cuma kagum aja sama Abang, selalu mengikuti live Abang. Terima kasih banyak pencerahan yang saya dapat dari Abang. Siap, sahabatku, masya Saya Allah, luar biasa, Abang ini. Saya orang Jawa, merantau di Gorontalo. Iya, Abangku. Oke, terima kasih, dilanjut Bang. Makasih udah diizinkan naik. Makasih Saudara Ardian, masya Allah. Ya. Kita cari teman kita Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang minta permintaan sahabat Kristen aja ya. Yang Kristen ketik 1 di bawah. Masih ada. Teman kita ini masih ada di atas. Muka mana, Bang? Itu mukanya ada. Masa nggak lihat mukanya, gimana sih? Masa yang di YouTube nggak lihat muka saya? Kenapa abu-abu? Iya, nggak apa-apa, emang nggak boleh. Boleh lah. Nggak apa-apa, warna hitam nggak apa-apa. Bagus saya buka kamera kan ya. Silakan teman-teman yang mau berdiskusi tentang tema ini, nabi untuk Islam dan nabi untuk Kristen itu siapa gitu ya. Karena utusan Tuhan kepada manusia itu adalah nabi. Nabi yang diutus kemudian untuk menyatakan apa yang Tuhan inginkan kepada kita manusia. Seperti apa perlakuan Allah terhadap kita kelak. Permintaan tamu, kenapa nggak muncul ya? Ini banyak kali kendalanya ya teman-teman. Aduh. Oh, ini di bawah ternyata banyak. Tapi kok banyak non-muslim pakai nama Islam ya? Kok bisa ya? Banyak permintaan. Mana yang Kristen ini?
Yang Kristen aja ya naik ya. Holis kayaknya beliau ini Kristen. Halo, selamat siang. Selamat siang, saudari Holis. Saya Muslim, Bang. Alamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bang? Ada nabi yang diutus untuk orang Kristen? Teman-teman, sekali lagi saya minta permintaan saudara kita dari Kristen aja dulu ya. Ya, bisa kan? Baru kali ini Bang Suma serius lo ingin diskusi dengan Kristen head to head. Janganlah diganggu dulu saudara-saudaraku ya. Kalau mau jumpa dengan Bang Suma, beli perumahan Bang Suma. Perumahan Bang Suma dibeli. Ketemu pasti. Sesi wawancara, sesi pengurusan berkas, sesi akad kredit, pasti tiap hari sama. Ku traktir pun minum kopi, makan siang, bahkan kasih hadiah nginap di wisata Bang Suma 1 malam dengan keluarga gratis. Ya, beli perumahan. Saya mau berdiskusi dengan Oten. Bisa kan? Saya dikasih ruang dulu. Iya kan ya? Ini pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Semangat siang, saudara Hunter. Silakan. Assalamualaikum, ditemanya. Guruku Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang. Kabarnya guruku? Kabar saya baik, alhamdulillah, masya Allah, syukran. Iya, alhamdulillah. Lagi di mana, Bang? Lagi di rumah bang, seperti biasa itu di belakang rumah Di kita. Makassar. Masya Di Allah. mana, Bang? Iya, masih di bumi di Makassar. Allahu Akbar. Terima kasih sahabatku. Abang di mana bang? Lagi di Malaysia ini, Guru. Oh, di Malaysia. Berarti dekat dengan Papua, sebelah timurnya bukan? Bukan. Di Lalu? lebih tepatnya di Sarawak. Sarawak. Oh, Kalimantan. Iya, Guru. Masya Allah. Terus apa yang kita mau bahas ini bang? Tidak mau mau tanya-tanya gimana kabarnya Guru aja. Baik, masya Allah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah Bang Suma masih sehat walafiat. Masya Allah, terima kasih atas doa-doa sahabat-sahabat semuanya. Bang Suma sehat ya, untuk diketahui oleh sahabat-sahabat, anak-anak saya, adik-adik saya, abang-abang saya, sahabat saya dimanapun berada. Terima kasih atas doa-doanya. Alhamdulillah Bang Suma sehat-sehat. Ini semua berkat doa kita semuanya. Mudah-mudahan sahabat semua dimanapun berada juga sehat apa adanya. Ya, terima kasih Guru. Gitu. Sama-sama abangku, barakallahu fiik. Boleh saya turunkan bang? Boleh Bang, boleh. Oke, makasih. Baik sekali abangku ini. Subhanallah. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Saudara Rudi, mungkin bisa langsung ke tema bang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islam sih bang. Abang lagi cari Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Di mana abang ini? Saya Pontianak bang. Kalau istri asal dari Manado. Allahu Akbar. Berarti ada hubungan dengan keluarga yang masih non ya? Ada bang. Ada. Kami mualaf bang.
Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Kapan mualafnya? Tahun berapa? 25 Desember kemarin bang sama Kodondi. Baru berarti ya? Tahun kemarin berarti? Belum ada setahun. Allahu Akbar. Ya syukur alhamdulillah bang. Saya doakan mudah-mudahan keluarga kita istiqomah, memegang teguh ya tali agama Islam sampai ke jannah. Ya bang ya. Amin bang, amin bang. Amin. Ya, Saya cari yang teman kita Kristen boleh ya? ya bang, siap bang. Ya, Assalamualaikum. Makasih Abang Kurudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman di bawah bang. Hari ini kita ingin berdiskusi dengan saudara-saudara kita Kristen entah 1 jam 2 jam gitu. Mana dia Kristen? Teman-temanku, mari ajari saya tentang agama Anda, biar saya berhenti jadi apologet. Ini Bismillah. Sahabatku, saudara Joni dari sekte mana bang? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim? Alhamdulillah muslim bang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, Masya Allah. Sulit memang rasanya saya mencari non muslim hari ini ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Di mana abangku ini? Palembang bang. Palembang. Palembang. Iya. Kalimantan Utara. Masya Allah. Sumatera Utara ya? Selatan bang. Sulawesi Selatan. Sama berarti kita bang. Sumatera Selatan bang. Di ujung selatan. Sumatera Selatan. Oh Sumatera. Oh Sumatera Selatan. Iya iya iya. Tadi kirain Sumatera Utara. Berarti dekat Padang ya? Saya mungkin ya satu hari perjalanan jalan kaki. satu pulau lah gitu bang. Oh satu pulau. Iya iya. Berarti di Indonesia juga berarti. Ya. Sehat abang, sehat. Bang Joni Terima kasih sehat. bang. Ya diizinkan. Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ya sehat. alhamdulillah, Masya Allah sehat. Izin turun bang. Ya hati-hati di jalan bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pesan bapak. Kalau lampu merah mohon Terima berhenti. kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dia ini. Silakan teman yang barusan naik. Nah, saudara Rian, coba Anda bacakan ke saya doa Bapak kami dulu, doa Bapak kami, silakan. Doa Bapak kami, saudara Rian. Mana dia? Kok turun? Giliran dinaikkan turun. Gimana dong? Waktu habis ini. Mana si Oten? Gak ada berarti ya. Kita coba yang ini. Bismillah. Bismillah. Oke. Yang di YouTube, hai. Hai semua yang di YouTube. Alhamdulillah. Apa kabar? Baik-baik semuanya kan? Masuk, baru nanti Pak ada itu udah. Waalaikumsalam. Aduh bang, ribut kali bang. Kayak ada rumah tengkar di belakang bang. Kenapa mereka bang? Ribut masalah apa? Warisan atau ada perselingkuhan kah? Bukan bang, suara musik. Iya bang. Suara musik Ribut. Masya Allah. Bang Yudi di mana ini bang? Pasar? Lagi di Samarinda bang. Oh di Samarinda. Iya iya. Iya, alhamdulillah masya Allah. Oke. Bisa naik ngobrol sama Iya. rumah. Iya masya Allah bang. Thank you bang.
Abang saya lagi cari Makasih, Bang. teman kita. Iya, sama-sama. Nah, Siap, ada izin dulu, teman Bang. kita. Iya bang. Ada teman kita dari Kristen. Kita sapa dulu ya Bang Yudi ya. Makasih. Assalamualaikum. Makasih sahabat Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita kedatangan tamu. Oke, selamat pagi bang. Selamat pagi saudara. Dengan siapa ini? Saudara Martin. Dengan saya sendiri. Oh iya, betul, dengan saudara Martin. Lupa. Gimana dengan tema saya bang? Bagus ini bang. Ya oke. Mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu Nabi yang diutus untuk agama Kristen itu siapa? Saya ingin tahu, penasaran saya bang. Oke, saya menjelaskan sesuai Saya mau pemahaman catat. saya, Bang. Iya, silakan. Sesuai pemahaman Biar saya catat dulu ya. Iya, Ya, kalau iya. pemahaman saya soal nabi-nabi yang diutus Allah ini atau Tuhan ini, Siap. untuk agama manapun. Jadi dia untuk diutus itu untuk seluruh bangsa yang buta dalam arti tidak mengenal Allah itu sendiri atau Tuhan itu sendiri kan. Nah, jadi kemudian kenapa ada Kristen, Islam itu ketika pendapat kita berbeda soal misalnya Yesus dalam Islam Nabi, kemudian Kristen Tuhan. Jadi Iya. muncul timbul perbedaan di situ. Jadi agama itu sebenarnya akibat dari perbedaan-perbedaan di antara kita itu, perbedaan pandangan, pendapat dan sebagainya. Ya kalau menurut saya setiap rasul atau nabi yang diutus itu ya untuk seluruh bangsa, hanya tujuannya memperkenalkan Tuhan. Nah kemudian muncul agama itu karena kita berbeda pandangan. Ya wajar. Iya, pertanyaan saya ini kawan, nabi untuk Kristen itu siapa nabinya? Siapa nabi yang diutus kepada Kristen mengajarkan ibadah minggu, menyembah Yesus, membatalkan Taurat, kemudian mengajarkan bernyanyi-nyanyi di gereja, Natalan. Nabinya itu siapa? Karena nabi ini kan utusan Tuhan, mengajarkan manusia, membimbing manusia agar manusia ini tercerahkan, bisa sampai kepada kebenaran. Nabi yang datang mengajarkan itu semua kepada Kristen itu siapa bang? Kalau kami kan jelas Nabi Muhammad. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jelas kami sholat diajarkan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad. Nah ini yang saya pertanyakan, Kristen, nabinya yang mengajarkan pola keagamaan itu siapa? Iya kalau nabi itu dari Adam sampai Yesus kan. Yesus pun dikatakan nabi juga. Kemudian Kristen Iya. Kristen ini bukan bentuk atau agama yang dibentuk Yesus. Tapi orang-orang yang percaya kepada Kristus atau Yesus itu disebut Kristen. Ya, kemudian berkembang jadi sebuah agama itu kan. Jadi kalau ditanya, yang saya maksud nabinya, saudara, nabi itu adalah orang yang menerima wahyu, menerima ilham, menyampaikan wahyu, menyampaikan ilham dari langit kepada umatnya. Itu seorang nabi. Yang saya tanya, nabi yang mengajarkan ibadah minggu, kemudian Natalan, memperingati kebangkitan Yesus, kematian Yesus, itu nabi siapa? Harus ada nabi. Kalau keyakinan, kepercayaan itu harus ada nabi, karena nabi ini yang menghantarkan manusia untuk melakukan prosesi ibadah. Oke. Ya. Nah, kalau soal nabi itu Moses atau Musa. Nah, itu Kalau yang- Musa itu kan untuk Bani Israel, bang. Musa itu hanya untuk Bani Israel toh, bukan untuk yang lain. Aku mengutus engkau menjadi Elohim untuk Fir'aun, Harun sebagai nabimu, untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Itu untuk Bani Israel yang diperbudak oleh Fir'aun, bukan untuk Kristen Nabi Musa itu.
Coba bang, digali lagi Biblenya. Mungkin ada di Bible, entah itu Perjanjian Baru atau surah Paulus kah atau apa gitu. Kalau soal utusan ini memang betul setiap nabi diutus ke tempatnya kan, di mana Iya. orang-orang membutuhkan dia. Tetapi yang saya pahami bahwa ajaran yang disampaikannya, misalnya 10 perintah Allah atau hukum Tauratnya kan wajib diikuti oleh orang lain. Tidak Iya. tidak hanya Israel saja. Ya maksud saya nabinya Kristen yang diutus. Bukan nabinya Kristen. Yang diutus. Iya kan Kristen ini sebuah konsep bang. Kristen itu adalah jalan. Kristen itu jalan orang-orang menempuh religius untuk mendapatkan keselamatan dari pencipta langit dan bumi. Nah yang saya tanya, siapa nabi yang mengajarkan itu di agama Kristen? Nabinya yang saya tanya. Kalau tidak ada nabi, berarti ajaran Anda dikarang gitu. Bukan ajaran dikarang, ya. Jadi saya tidak mengklaim bahwa Musa itu nabinya Kristen atau Moses itu nabinya Kristen atau Isa nabinya Kristen, bukan. Jadi kita Nah, itu percaya yang- semua. Ya justru itu saudaraku, Kristen itu adalah satu komunitas yang menyandarkan dirinya pada sebuah konsep keyakinan, Yesus Tuhan, Maria ibu Tuhan, Yohanes sepupu Tuhan, Yusuf ayah tiri Tuhan, Tuhan mati bangkit pada hari ketiga, Natalan diperingati kelahirannya, kebaktian, kemudian Paskah dan seterusnya. Yang ngajarin itu semua nabinya siapa? Saya penasaran kali pengen tahu. Kalau tidak ada nabi yang mengajarkan itu, berarti semua ini diduga karangan. Harus ada nabi bang. Di dalam kitabnya orang Yahudi bilang Bilangan 12 nomor 6, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatan, melalui mimpi, dan berkata-kata kepadanya melalui penglihatan dan melalui mimpi. Nah, siapa nabi yang menerima pernyataan-pernyataan Tuhan melalui penglihatan? Nabi siapa itu yang kemudian didatangi Tuhan, menerima penglihatan, lalu kemudian membuat konsep penyampaian seperti ibadah minggu, kemudian jangan sunat, makan seluruh makanan yang diharamkan, kemudian kitabnya orang Yahudi itu adalah kutuk, harus ada yang nebus. Itu nabi mana yang mengajarkan itu bang? Oke, satu-satu bang. Ya soal Natalan itu yang kami percaya bahwa Yesus ini masih hidup sampai sekarang. Artinya kami memperingati kelahirannya. Kalau soal tanggal 25-nya itu nanti kita topiknya lain lagi. Tapi kami merayakan itu karena kami percaya dia masih hidup. Jadi kami merayakan hari kelahirannya itu. Nabi siapa yang mengajarkan? Tidak diajarkan karena apa? Berarti karangan bang. Kalau tidak diajarkan berarti dikarang. Dia dikarang pun bagus kan, bagus untuk mengenang seorang sesosok manusia yang begitu suci. Oke. Kami percaya dia masih hidup, jadi tidak menjadi persoalan. Dikarang juga. Baik. Berarti sementara kita paham bahwasanya agama saudara dalam hal ini itu adalah karangan. Ya, kita naikkan dulu teman kita yang Kristen yang lain. Ya memang karena saya tidak, sepengetahuan saya Paulus juga tidak mengajarkan merayakan Natal juga. Nah itu dia makanya harus dipertanyakan kenapa? Karena agama itu adalah jalan. Ya saudara Parlin. Turun lagi dia. Mana tahu mana. Bang Suma sebentar, Bang Suma. Ini kenapa tiap kali saya naik ke Komal ini ada yang menurut saya Al-KTP. Memang Al-KTP itu siapa, saya belum pernah. Mungkin suaranya mirip. Suaranya mirip kali. Iya. Kita minta teman-teman kita yang Kristen yang lain ya. Oke teman-teman yang minta permintaan yang Kristen ketik 1 di bawah ya. Saudara Freddy dari sekte mana bang? Ya, usah cekat sekte-sekte lah, bilang aja agama apa. Ya agama apa saudara Freddy? Kristen.
Oke. Tema kita hari ini Bang, kita membantu teman-teman kita untuk mengetahui bahwa agama Kristen itu dibawa oleh seorang nabi. Nah, mungkin Abang bisa menjelaskan ke saya atau ke teman-teman kita, nabi mana yang mengajarkan prosesi keagamaan Kristen ini? Aku pertanyaanmu apa berbelit-belit? Coba ulangi kalimatmu juga biar aku pilih jawab satu-satu. Ya, seperti misalnya Tuhan datang nuzul jadi manusia, kemudian Tuhan yang manusia ini mati, kemudian mati bangkit jadi Tuhan lagi. Ini polanya nabi mana yang mengajarkan seperti itu Bang? Itu loh yang saya maksud. Kan Kristen ini dibangun pada pondasi tersebut. Tuhan datang dalam rupa manusia, lalu mati dibunuh manusia. Nah, saya ingin tahu nabi mana yang mengajarkan ini, gitu loh, Bang Freddy. Kenabian sudah ditutup setelah kedatangan Tuhan Yesus, setelah kelahiran Tuhan Yesus. Kenabian sudah Ya, ditutup. oleh karena itu saya tanya, nabi mana yang mengajarkan mingguan? Aku bilang kenabian ditutup setelah kelahiran Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus. Close, tutup. Berarti yang ngajarin kalian, Dengarlah aku ngomong dulu. silakan. Setelah itu pekerjaan Tuhan Yesus dilanjutkan oleh Saudara Martin, saya turunkan sebentar ya Bang ya, boleh ya? Boleh, boleh, Bang. Boleh. Iya, makasih. Ya, silakan Saudara Freddy. pekerjaan Tuhan Yesus. Setelah dia naik ke sorga dilanjutkan oleh murid-muridnya. Mereka Nabinya yang saya tanya, saudara, nabi mana yang mengajarkan dinul Kristen? kenabian sudah ditutup setelah kedatangan Tuhan Yesus. Berarti tidak ada nabi yang mengajarkan agama Kristen. Rasul. Enggak, ya, saya enggak bahas rasul, nabi. Enggak ada nabi yang bilang ngajak. Oh ya udah, tepuk tangan kalau gitu ya. Berarti agama Kristen ini tidak didasari atas pondasi kenabian, betul? Enggak perlu. Serius ya? Tapi kita face to face ya. Nanti aku ajukan sampean. Jadi Satu dengar lo, jangan sampean aja nyerocos buat pertanyaan aku nggak dikasih pertanyaan. Bisa, sanggup? enggak, saya cuma pingin kesimpulan bahwa agama Kristen ini berdiri tanpa nasional. Dengar lo, sanggup. Saudara, saya simpulkan dulu apa yang saudara sampaikan barusan, bahwa agama Kristen ini dibentuk dari kerangka yang tidak berlandaskan kepada proses kenabian. Setuju kita? Cakapmu sosok ilmiah tapi nggak berkualitas. Loh, itu kan kesimpulan yang saya tawarkan kepada saudara. Anda terima, katakan terima. Anda tidak terima, katakan tidak terima. Sama seperti saudara tadi. Saudara siapa ya Bang barusan? Nabi, bahasamu nggak Saudara Kris tadi mengakui bahwa tidak ada nabi yang mengajarkan agama Kristen. Itu nggak ada. Itu cuma karangan, kata dia. Karangan yang baik. Kita masih mendengarkan beliau tadi. Lanjutlah. Nah sekarang, oke. Nah, apakah Anda setuju bahwa kerangka kekristenan itu tidak dibangun dari pondasi proses kenabian? Apa itu kerangka kekristenan? Kok sampai bilang seperti itu? Seperti prosesi-prosesi yang ada di Kristen, mingguan, Natalan, ada pohon Natal, ada Sinterklas dan seterusnya. Itu tidak dihasilkan dari proses pewahyuan Nabi kepada kalian kan? Betul? Itu budaya lokal aja itu kalau masalah. Nah, bagus. Begitu. Lebih jujur, lebih bagus. Artinya Kristen itu hanya berlandaskan kepada budaya lokal Roma. Tidak ada proses kenabian di situ. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang ada di Kristen itu bukan ibadah kepada Tuhan, tetapi ibadah yang dikerjakan di Kristen itu, Saudara Juma, berdasarkan kitab perjanjian lama yang diusung. Loh, tadi katanya budaya lokal. Sekarang masuk ke kitabnya Yahudi. Kan aku ngomong tadi Sinterklas itu budaya lokal, kawan. Paham? Kalau Natalan? Natal enggak, itu memang sudah ada. Siapa di antara orang Yahudi yang pernah Natalan? Pertanyaan macam anak-anak. Kok bisa kayak gitu, saudara? Saya bertanya serius loh. Saya ngajak Anda untuk mengajak orang-orang Kristen paham bahwa agama Kristen itu betul-betul dari proses pewahyuan.
sedikit pun umat Kristen tidak tergugah dengan narasimu Juma. Bukan narasi saya, narasi Anda yang harusnya. Anda yang bernarasi menjelaskan ke mereka bahwa agama Kristen itu adalah agama yang dihasilkan dari proses pewahyuan. Itu mempengaruhi Tadi Anda mengatakan budaya lokal. Juma. Tadi budaya lokal. Interkelas. Kalau Natalan, Tidak, itu memang sudah ada. di mana? Di mana? Siapa murid Yesus yang melakukan Natalan? Kok cerita murid Yesus, kok aku bilang murid Yesus itu sudah itu kan mau melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. Kalau budaya Natalan itu terbentuk dari apa namanya konsep inilah bapak-bapak gereja. Begitu jujur. Jadi Natalan itu adalah konsep yang dibangun bukan berlandaskan atas pewahyuan kenabian. Sepakat kita di situ. Berdasarkan sejarah yang sudah terjadi Juma. Ya, oke. Sejarah bapak-bapak gereja, oke. Saya tepuk tangan teman-teman yang ada di YouTube juga. Say hello dengan saudara kita Freddy. Dia sudah mengakui bahwa Natalan itu adalah budaya yang dilakukan kemudian oleh bapak-bapak gereja dan itu merupakan garisan sejarah dari kekristenan. Kita tepuk tangan. Artinya tidak sampai kepada proses kenabian. Terima kasih. Masih ada lagi saudara sebelum saya turunkan? Karena kenabian sudah ditutup. Memang longor Iya, berarti kenabian sudah ditutup. Berarti Kristen itu bukan dari nabi, bukan dari nabi. Kristen itu adalah agama yang Anda katakan tadi, budaya lokal, kemudian sejarah terkait dengan bapak-bapak gereja, kan gitu ya. Bisa aku nanya, gantian lah bro. Iya, silakan. Nah, aku pernah dengar di YouTube, entah ya apa namanya. Dia cerita gini, kesibukan di lelaki di sorga adalah memecah perawat. Kita lagi membahas tema tentang nabi dan rasul. Aduh, bisa nggak aku? Enggak. Betulnya itu? Enggak kawan, enggak. Itu materinya nanti akan saya buat sesi surga Islam versus surga Kristen. Ya, sabar pelan-pelan kita. Sabar. Pelan-pelan kita bahas ini dulu. Nabi dulu. Nabi siapa yang diutus untuk Islam, nabi siapa yang diutus untuk Kristen. Kalau mengenai surga nanti gampang, tenang, dengan Bang Suma semuanya akan saya jawab. Tapi harus sesuai dengan tema. Makanya saya minta maaf kepada saudara-saudara saya Muslim, sahabat-sahabat apologet Muslim yang tadi ada di bawah saya tidak naikkan, karena saya ingin mengedukasi Kristen secara global. Apakah Kristen itu dibentuk dari proses pewahyuan ilahi? Sedikit pun itu terlalu Juma. Saya tidak mau tahu itu Anda gentar atau tidak, saudara. Ini saya berbicara secara ilmiah dulu. Bukan mengedukasi siapa yang kok. Silakan Anda bertanya terkait dengan tema. Silakan. Saya kasih kesempatan. Silakan. Oke, apa nih tulis? Silakan, saudara. Apa nih? Apa tuh maksud kau nih? Nabi untuk Islam dan Nabi untuk Kristen. Tadi tidak ada Nabi untuk Kristen. Nah sekarang baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh umat manusia. Oke, kenapa? Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Muhammad siapa? Pengesahannya Allah Subhanahu wa taala yang mengutusnya. Apa nih itu? Pada abad ke-7 menerima wahyu Al-Quranul Karim. Jelas itu. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Sabar. Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Nabi Muhammad kemudian menerima pemberitaan dari Roh Kudus. Nabi Muhammad kemudian menerima Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad kemudian umatnya disebut umat Islam. Jelas, tervalidasi. Oke, jelas itu. Jadi kalau berbicara tentang kenabian, siapa yang diutus untuk Nabi, untuk umat Islam? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikut kepada Nabi Muhammad litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Nah ternyata saudara, di Kristen tidak ada nabi untuk Kristen. Nah terima kasih ya atas ininya. Saya kira cukup saudara Freddy, daripada Anda di atas nanti emosi Anda, kelihatannya Anda sudah mulai berasap ini. Enggak gitu. Kepala sudah mulai. Kalau memang orang yang tampil beda, yang berani, nah harus berani, nggak emosi aku bro.
Oke, syukur kalau nak emosi. Oke, kita naikkan. Makasih ya Saudara Freddy, belajar lagi ya tentang kenabiannya Kristen. Ternyata Anda nggak fair jadi seorang host ya. Gak apa-apa Bang, ya, saya cuma pingin tahu tentang nabinya Kristen aja sih. Thank you ya Bang, sehat selalu. Selamat pagi Bang Zuma, salam Ya, kenal dulu. selamat pagi. Oke Saudara, thank you. Bang Zuma. Siap. Alangkah baiknya ini komannya dibikin 2. Saya takutnya nanti dikeroyok kayak gini rame-rame. Kamu bisa naiki orang? Enggak, saya tidak naikkan Muslim. Guru-guru saya cukup dibawa aja. Oh gitu. Bunda Mila mohon izin, saudariku Saya yang gini paling aja baik ke Bang Zuma. sedunia. Bang Zuma bilang Standby gini, aja dulu Bang. kita. Bang Zuma bilang, Bang Zuma akan Iya. mengedukasi orang Kristen. Tolong edukasikan saya. Ya, saya mengedukasi berdasarkan pertanyaan ini, tema ini, supaya orang-orang itu sadar bahwa ternyata kekristenan ini tidak dibangun dari pondasi pewahyuan kepada seorang nabi untuk mengajarkan konsep kekristenan. Coba, sudah 2 teman kita naik ke atas dan dua-duanya tak mampu menjawab Kristen itu dibangun dari nabi siapa. Kalau Islam kan sholat Nabi Muhammad, puasa Nabi Muhammad, zakat Nabi Muhammad, semua Nabi Muhammad, ada nabi. Nah sekarang kalau di Kristen, Minggu, nabi siapa yang ngajarin? Sebab gini Bang, kalau masalah itu kan ritual Bang. Ya itu yang saya tanya, nabi mana yang mengajarkan ritual mingguan? Nah, saya tanya juga kepada Abang, apakah benar Nabi Muhammad mengajarkan puasa di bulan Ramadan? Iya, Ada. betul Al-Quran Ya, mengatakan itu. Tolong, di mana Al-Quran mengajarkan puasa 30 hari itu? Ya Allah ya Karim, Nabi Muhammad datang kemudian Syahrul Ramadan alladzi dan seterusnya, ayatnya jelas itu Bang. Puasa itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Ya Yang ayyuhalladzina ada Bang amanu. Zuma, maaf Bang Zuma ya, yang ada itu di hadis menjadikan puasa 30 hari itu. Nabi Dalam Muhammad Al-Quran saya nggak betul. nemu. Nabi Muhammad itu puasa selama kenabiannya puasa. Dan beliau kan harus kami ikuti. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Makanya saya bertanya tentang nabi. Kalau berbicara mengenai nabi, berarti berbicara mengenai contoh. Nabi kami Nabi Muhammad yang mencontohkan beliau. Nah sekarang yang mencontohkan ibadah minggu nabi siapa? Ya kalau masalah ibadah hari, oke Bang. Saya Nggak ada, mengakui kan? kalau ibadah hari Minggu ya. Kalau ibadah hari Minggu itu ya mungkin itu tradisi dan buatan para Tradisi. Udah 3 loh. Sudah 3 orang Kristen mengatakan. Tadi ada budaya lokal, kemudian tadi ada karangan, sekarang tradisi. Udah 3. 2000 tahun kalian mempertahankan ini, ternyata ujung-ujungnya tidak ada pengajaran dari sang sumber. Tuhan sang sumber mengutus utusannya, utusan mengajarkan prosesi keagamaan. Ternyata prosesi Tapi keagamaan Bang Kristen Zuma, tak ada ya. nabi Oke, yang Bang mengajarkan. Zuma. Saya mengakui itu tradisi Bang Zuma. Begitu juga di keyakinan Abang. Itu kan sama aja seperti ritual yang tidak ada diceritakan di dalam kitab suci Anda. Contohnya, Nabi Muhammad, abangku, Nabi Muhammad, Qul nazzalahu ruhul kudus. Ruhul Kudus datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mengajarkan. Makanya tema kita Nabi mana? Kalau Islam itu salah, sabar. Bang Zuma, Kalau Islam itu salah, tolong. maka yang bertanggung jawab adalah Nabi Muhammad. Nah kalau Kristen ini salah, yang bertanggung jawab siapa? ya Bapak lah. Anak Bapak lah. Bapak. Maksudnya Bapak siapa nih? Bapak siapa maksudnya Bapak ini? yang ada di sorga Bapak lah. Di mana Bapak yang di surga ngajarkan tentang Kristen? Wah, contohnya gini Bang Zuma. Contohnya. Karena Yesus aja sampai sekarang makamnya nggak ada karena dia diangkat. Berarti Ya, itu bukan itu yang jadi masalah, Bang. Dijamin Nabi itu, Bang Isa Zuma. juga diangkat. Nabi Isa pun diangkat. Yang kita permasalahkan ini, nabi mana yang mengajarkan konsep kekristenan? Nabi mana? Ya kalau konsepnya Nggak ada, Bang, ya? kekristenan itu kan ya kita kan seperti keyakinan Abang, para sahabat pernah mendengarkan nabinya Nabi Muhammad, melakukan ini. Bang, Nabi Muhammad, Rasulullah wa khataman Tapi kalau kita Bang, ya, nabiyyin. kita punya juga seperti
Petrus lah, inilah Petrus. Iya, pernah nabi mana menyaksikan. saudara? Nabi mana yang mengajarkan tentang pola kekristenan? Nabi itu kita lihat di dalam kitab Kejadian 12 nomor 6. Jika di tengahmu ada seorang, bilangan 12 nomor 6. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku melalui penglihatan dan akan berfirman kepadanya melalui mimpi. Nah, sekarang pertanyaannya, pola kekristenan ini apakah mendapat penglihatan dari Tuhan sehingga dia mengajarkan kekristenan? Kalau mendapatkan penglihatan, siapa dia? Siapa yang mendapatkan penglihatan ibadah minggu, Natalan dan seterusnya? Nabi mana itu? Oke lah Bang, kalau istilahnya itu kan yang namanya saya bilang tadi itu kan tradisi keyakinan kami. Saya nggak buat Oke, bawa tradisi, baik. nama merek ya. Baik, Bang. baik. Ini, Oke, Bang. saudara. Masih ada lagi? Oke Bang, kalau gitu saya terima kasih. Walaupun saya lain Oke, saudara. Salam sejahtera selalu Iya. kita semua. Amin. Baik, saudaraku ya. Jadi kita cuma mengedukasi di sini. Kita ingin cari tahu apakah Kristen ini berasal dari pewahyuan. Kalau pewahyuan, siapa nabi yang menerima wahyu tersebut? Kan gitu abangku. Kita bukan saling menghina atau menghujat. Ini kita memberi edukasi sejauh mana kita memahami agama kita. Atau jangan-jangan kita hanya ikut-ikutan kepada ibu bapak, sedangkan ibu bapak sendiri nggak tahu dasar pijakan keyakinannya, kan gitu. Kalau kami umat Islam salah, ya salah. Kalau ternyata kalian yang salah, ya salah. Kita nggak bisa kemudian menyalahkan sesuatu yang benar dan membenarkan sesuatu yang salah. Oke, kita naikkan teman kita. Ini penting. Kita orang Indonesia harus tahu dasar pijakan keyakinan kita ini dari mana datangnya. Oke, selamat siang menjelang sore, saudara Boy. Selamat siang Bang Juma. Siang, saudara. Dari sekte mana? Ya, Dari agama mana, Bang? Katolik, Protestan, Advent, Mesianik? Protestan Bang. Oh, Protestan. Berarti Protestan, iya, oke. Agama yang kemudian memprotes seniornya, Katolik. Gimana Bang, mungkin Abang sudah mendengarkan tadi ada 3 pemateri kita dari Kristen yang menjawab bahwa Kristen itu berasal dari karangan, kemudian tradisi, kemudian apa yang ketiga tadi? Tradisi. Yang ketiga apa? Saya lupa. Tradisi, karangan, lupa saya, teman-teman boleh diketik itu. Jadi pola keagamaan Kristen itu tidak diasaskan, oh ya budaya adat istiadat, tidak diasaskan atas pewahyuan Nabi, pewahyuan dari langit turun ke Nabi mengajarkan umatnya untuk melakukan hukum-hukum. Nah, dari 3 pemateri tadi yang kita tanya, ternyata tidak bisa memberikan satu nama nabi mana yang mengajarkan agama Kristen ini. Mungkin saudara Boy bisa menjelaskan kepada kami agar kami paham. Silakan. Baik Bang Juma. Nabi yang mengajarkan umat Kristen adalah Nabi yang diutuskan untuk mengajar agama Kristen itu Nabi Yesus Kristus. Nabi Yesus Kristus. Ya. Berarti Nabi yang mengajarkan kekristenan itu adalah Nabi Yesus Kristus. Oke. Iya. Nabi Yesus Kristus. Berarti Yesus ini sudah bukan Tuhan berarti ya untuk saudara, karena dia adalah seorang nabi. Memang dia yang diutuskan untuk mengajarkan umat Kristen. Oke. Yesus yang nabi berkata di dalam Matius 15, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Tolong bantu saya di mana Nabi Yesus berkata, "Aku diutus untuk seluruh umat manusia."
Mana Kalau Bang? Lukas 24:19 kan orang-orang Yahudi berkata Yesus ini adalah nabi bagi Bani Israel. Yesus juga mengaku Matius 15 nomor 24 nabi untuk Bani Israel. Yohanes 17 nomor 9 Yesus berdoa hanya untuk Bani Israel. Lukas 1 nomor 33 dia adalah raja untuk Bani Yakub. Nah sekarang pertanyaan saya, di mana pengakuan Nabi Yesus kalau dia diutus untuk seluruh umat manusia? Ya karena dalam Kristenan kan tahu saya kan itu nabi yang diutuskan untuk mengajarkan umat Kristen itu ya Nabi Yesus. Jadi karena Yesus adalah tokoh sentra agama Kristen yang mengajarkan kehidupan menjadi dasar iman Kristen untuk umat Kristen percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi Tuhan dan juru selamat dunia. Ya, pengakuan Yesusnya kalau dia nabi untuk seluruh manusia, boleh saya ditunjukkan dalilnya? Cari-cari ya Bang. Iya. Kita naikkan satu untuk membantu saudara kita ini sambil kita tunggu beliau mencari. Oh ini ada Christine. Oke. Sambil dicari ya Bang Roy ya, Bang Boy, kita sapa teman kita dari umat Kristiani yang lain. Mana tadi? Mbak Christine. Loh, kok mampir di rumah tetangga? Suruh ke sini kok mampirnya di sini? Oke, mungkin beliau malu-malu kali. Saya berharap sih kalau saya live kayak gini Edis masuk. Pura-pura tidur dia mungkin ya. Jangan di komalnya orang petantang petenteng masuk. Turunkan, turunkan, turunkan. Mute, mute, mute. Naik ke sinilah. Mumpung saya sendiri, nggak mengganggu yang lain. Biar kita ulang sejarah kan gitu. Mana yang Kristen ini? Saudara Boy sudah temu belum? Christopher Chong. Nah, biasanya ini Kristen. Bismillah. Untuk bantu saudara Boy menemukan dalil. Karena kalau Kristen ini tidak ada nabi yang ngajarkan, berarti bahaya. Kristen ini dari mana rupanya? Kalau bukan dari nabi. Karena nabi itu adalah sumber dari pengajaran sebuah keyakinan yang berasal dari langit. Saudara Christopher dari sekte mana Bang? Jam segini tidur. Saya ingat ketika ada orang ketangkap ya, pura-pura pingsan, dia pura-pura tidur, ternyata dia takut ditangkap. Lebih sulit kemudian membangunkan orang yang tidur pura-pura daripada tidur beneran. Anda dibawa aja tidurnya. Ah, ini Kristo. Sorry Bang, dalil apa tadi? Ya? Dalil kalau Yesus itu diutus, kenabiannya diutus untuk seluruh umat manusia. Abang inilah, jangan bercanda dong. Saudara Kristo dari sekte mana Bang? Saudara Kristo dari sekte mana Bang?
Ya, halo. Kristen. Oke bang. Ini kita sudah ada 4. Abang yang kelima. Tema kita Nabi untuk Islam dan Nabi untuk Kristen. Nah, kalau di Islam kan jelas nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang kami lakukan itu berlandaskan atas lisan beliau, teori dan praktik beliau. Nah, sekarang dari pihak Kristen, tolong bantu teman-teman kita untuk menjelaskan bahwa Nabi yang diutus di atas muka bumi ini dari langit mengajarkan agama Kristen itu adalah si Fulan. Silakan Saudara Kristo. Nah, jadi kalau Bang Suma bertanya, Iya bang. Nabi mana yang mengajarkan tentang Kristen, itu kau jawab itu dari Yesus Kristus yang Oke, sama jawaban Saudara Boy. Silakan tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengaku bahwa dia adalah Nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Oke, saya sepakat kalau itu. Maksud saya dia diutus untuk seluruh manusia itu di mana dalilnya, Bang? Coba Abang baca Ulangan 18 ayat 15, itu sebuah nubuatan dari Musa untuk kepada para kekristenan itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak butuh nubuat, pengakuan, klaim dari kitab sebelumnya. Cukup dia dengan lisannya sendiri berkata, litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana Yesus dari lisannya sendiri berkata di dalam Matius 15:24, Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Maka saya minta di mana ucapan Yesus, saya diutus untuk seluruh umat manusia. Karena Yesus berkata, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Maksudnya manusia di luar Bani Israel yang ngaku-ngaku pengikut itu serigala. Nah, kalau Kristen ini bukan serigala, tolong tunjukkan di mana Yesus mengatakan, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Penting itu Bang untuk kita ketahui agar kita tahu bahwa kita ini beragama ada dasar pijakan kebenarannya. Silakan. Yohanes 5 nomor 30 itu dia mengatakan apa di sana? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang nabi untuk seluruh alam semesta? Sedangkan di data itu dia hanya mengatakan dia sebagai utusan Bapa untuk Bani Israel. Yang kita minta pengucapan beliau bahwa dia diutus untuk kita, untuk orang Indonesia. Di mana itu dalilnya? Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan sosok Nabi Isa yang kami imani berkata, ya Bani Israel, Inni Rasulullahi ilaikum, wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Di dalam kitab saudara Matius 15:24, Yesus pun berkata yang sama, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, ucapannya supaya kita bisa masuk menjadi pengikutnya, mana aku diutus untuk seluruh umat manusia. Jangan sampai kita hanya serigala yang nyamar-nyamar pengikut. Karena Yesus minta kepada muridnya, waspada kepada serigala yang datang kepada mereka, ngaku-ngaku bawa nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Itu penting saudara, ini dasar pijakan. Kenapa Bang Suma jadi Islam? Karena Nabi Muhammad datang membawa Islam. Waman azlamu mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Kenapa saya mengimani Nabi Muhammad? Karena beliau adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia adalah rasul dan penutup para nabi. Kenapa harus Bang Suma menjadi pengikutnya? Karena beliau mengatakan litubayyina linnas, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, bagaimana dengan saudara? Menjadi pengikut Kristus. Sedangkan Kristus tidak pernah mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Lalu
Salah tidak ketika di dalam Matius 7:22-23, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Karena di luar Bani Israel, Yesusnya dilantik setara dengan Tuhan. Malah disembah Yesus itu. Maka Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kalau muridku, dia tidak menyembahku. Muridku mendudukkan aku sebagai nabi dan rasul. Tadi saudara kita Boy sudah mengatakan, Yesus itu adalah nabi. Betul. Orang-orang Yahudi juga mengatakan Yesus itu nabi. Sebagian dari mereka. Misalnya di dalam Lukas 24, nomor berapa itu teman-teman? Nomor 19. Nah, teman kita yang siapa tadi? Udah mulai dia. Jadi saudara Boy, ada dalilnya saudara? Apabila Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu nabi, berarti gugur Kristen. Karena nabi mustahil Tuhan. Matius 10 Tuhan mustahil nabi. Bang Juma. Kenapa? Matius 10 ayat 10. Matius 10 Ayat 40, sorry. Coba Anda lihat di dalam nomor 5, nomor 6-nya. Mundur dulu ke situ. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Matius 10 ayat 40, Bang. Iya, baca nomor 5, nomor 6-nya. Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jangan ke bangsa lain. Itu perintah Yesus. Gimana? Oke? Kalau Yesus itu nabi, berarti dia bukan Tuhan, kan gitu. Saudara Dialopa, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Bang Zulma. Waalaikum, silakan Bang. Mohon Saya dibantu Muslim, teman Bang kita Zulma. Boy. Ya, saya enggak Oh, ada. Muslim, Masya Allah. Iya. Iya, gimana saudara Dialopa? Saya mengikuti Bang Zulma aja gitu. Ah, Masya Allah. Ya, Terima semoga kasih Bang Bang. Zulma sehat selalu, perjuangkan Islam Nusantara. Amin. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Ini saudara Gumasa, boleh mungkin dia ada dalil. Mana saudara Gumasa? Mudah-mudahan bisa konsentrasi fokus. Sahabat Dialopa, terima kasih ya Bang ya. Oke, terima kasih. Ya, Bang Zulma. Sehat selalu abangku, panjang umur, tetap dukung apologet Islam Indonesia ya. Amin, amin Abang selalu Amin. Amin, insyaallah. Oke, makasih abangku, makasih. Saya turunkan, mohon izin ya. Ya, silakan Biar Bang saudara Zulma. Gumasa Silakan. ini Terima kasih sudah tidak boleh. terganggu konsentrasinya. Alhamdulillah. Iya, iya, baik. Baik, makasih. Oke, saudara Gumasa, Anda lihat ada 5 saudara Kristen yang tidak bisa menunjukkan bahwa Yesus itu diutus untuk seluruh umat manusia. Mungkin saudara Gumasa bisa menunjukkan data di Bible bahwa Yesus itu untuk seluruh umat manusia. Silakan. Yohanes 3:16. Pengutusannya. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, Anda percaya? Percaya. Oke, kalau Anda percaya, sekarang tolong tunjukkan nabi mana yang diutus untuk seluruh umat manusia. Silakan. Yesus hanya diutus kepada dombanya yang sesat. Iya, itu sudah selesai tadi. Sekarang nabi mana yang diutus untuk Kristen? Yesus. Yesus tadi katanya Anda percaya dia diutus hanya pada domba yang sesat dari umat Israel. Kristen artinya menjadi orang Israel. Aduh, jangan gitu dong, Bang. Bukan saatnya lucu-lucuan ini. Bukan saatnya lucu-lucuan. Yang saya tanya, nabi yang diutus untuk umat Kristen itu siapa? Kristen artinya murid Yesus. Saya tidak bertanya apa arti Kristen. Saya tanya nabi mana yang diutus untuk Kristen.
Yesus. Di mana dalilnya? Kristen artinya yang berjumpa Saya tidak tanya arti Yesus. Kristen. Saya tidak tanya arti Kristen. Saya tidak tanya. Ya, Yang saya tanya, Kristen lah Nabi mana yang yang menjadikan diutus dari langit untuk agama Kristen? Kristen artinya yang bernabi kepada Yesus. Saya tidak tanya arti Kristen. Saya tanya, maksudmu Nabi siapa? mana yang diutus dari langit untuk agama Kristen? Kristen hanya Kristenlah yang bernabi kepada Yesus. Di mana pengakuan Yesus kalau dia diutus untuk Kristen? Kristen artinya yang mengaku Saya Yesus tidak adalah- tanya apa itu Kristen. Iya, Anda hanya masih Kristen kayak yang kemarin, tak ada bernabi kepada perubahan Yesus. ternyata. Hanya Betul-betul. Kristen Saya tadinya yang bernabi berharap kepada Anda Yesus. itu bisa memberikan Di luar satu Kristen tidak pengajaran. bernabi kepada Yesus. Saya tanya, Ya, di mana namanya Yesus Kristen. berkata? Saya tidak tanya nabi nama Kristen. Yang saya tanya, di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk Kristen? Yesus hanya diutus untuk kepada pengikutnya. Iya tahu Bani Israel ngerti. Tadi kan saya sudah baca Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu udah final itu. Ya, Yesus Kristus hanya diutus. Sekarang untuk yang Kristen. kita tanya ini, di mana dalilnya Yesus mengatakan aku diutus untuk agama Kristen? Yesus Kristus artinya Apanya orang memiliki ini? murid namanya Udah, Kristen. saya anggap Jadi, Anda orang keenam yang tidak sanggup. hanya Kristen yang Saya bernabi naikkan kepada yang- Yesus. Ya, yang lain. jangan main kick. Anda nggak Kalau kau sanggup. jantan jangan main kick. Udah, kamu nggak ada ilmu kawan, kamu nggak bisa Hanya nggak sanggup. Kristen yang bernabi kepada Yesus. Dari taluh. Jangan main kick. Kalau kau jantan jangan main kick. Nggak ada Jangan saya, apa-apa, nggak ada gini. saya kick. Setiap Saya nabi yang hanya mati adalah nabi yang terkutuk. nggak ada cerita. Setiap nabi yang masih mati adalah nabi yang masih Bilang terkutuk. pula nabi terkutuk. Udah ya saudara ya, gila-gila aja sendiri Kalau di kau jantan sana. jangan main kick ya. Ini harus kau Oke, jawab. dibantu sama. Kenapa? Udah Kenapa diam. iblis dan umat iblis tidak Saudara berjunjungan Goden, kepada surga? saudara Goden, silakan dibantu. Dan umat iblis Alamak. tidak berjunjungan kepada Oke, surga. Bang Goden. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan umat wabarakatuh. iblis tidak Gumasa, berjunjungan kepada surga. diam dulu Gumasa. Diam dulu. Ntar kupik nanti. Diam dulu. Gimana Bang Goden? Bang, ya, assalamualaikum. Masya Allah. Di mana Bang? Yang naik bang ya bang. Siap, saudaraku barakallahu Ya, fiik. selalu abangku ya siap. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin ya. Bismillah. Ya, diam dulu gue masa gitu dong. Belajar di sini, belajar. Kota aku saya. Selamat pagi Bang semua. Pagi Sehat ini selalu. Kristen ini. Sehat alhamdulillah. Ya. Amin, amin. Gimana saudara? Bisa menjawab ini sudah orang ke-7.000 tak sanggup, kemudian nabi mana yang diutus Training untuk kau. agama Kristen? Yang harus kau tahu bahwa Ini Bang Gumasa Gue masa diam diam dulu dulu. ya. Gue masa diam dulu. Kamu cuci piring dulu, gue masa cuci piring, bikin kopi. Betul, suruh cuci piring. Bikin kopi dulu. cuci Suruh piring bikin dulu. kopi dulu Bang. Ya, bikin kopi. Begini Bang ya. Kita tema ya, nabi untuk Islam dan nabi, maksudnya nabi untuk Islam dan nabi untuk Kristen, begitu ya temanya. Ya betul. Mula-mula saya kalau bicara tentang nabi, kalau di Kristen kan turun temurun Bang ya. Kenabian, pewahyuan kenabian kan mulai Abraham, Ishak dan Yakub, turun temurun sampai ke kerajaan Daud ya. Jadi jelas ya kenabian kalau untuk Kristen ya memang dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Yang abang pertanyakan yang kenabian di mananya Bang? Iya, yang mengajarkan agama Kristen, nabi mana yang mengajarkan agama Kristen? Tuhan mati, Tuhan jadi manusia. Hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah kutuk. Sahabat aku siap, barakallahu fiik. Coba satu-satu Bang ya. Maksudnya Ya, silakan. nabi yang mengajarkan kekristenan ya. Iya betul.
Jadi begini bang, abang kalau di Kristen tuh abang harus bedakan dulu masa kenabian sama masa kekristenan. Kekristenan kan munculnya kapan bang? Jadi Abad kenabian keempat. itu kapan? Oke, aja Kristen tuh munculnya kan setelah ada pengikut Kristus. Jadi Kristen itu kan melihat pengikut Kristus itu disebutkan Kristian ya, Nasrani seperti itu. Dari situ awalnya muncul Kristen bang. Jadi memang nggak ada nabi yang mau mewahyukan, oh ini agama Kristen, karena Tuhan Yesus itu bukan datang mendirikan agama bang, bukan datang mendirikan agama Kristen, tapi memberitakan kabar sukacita, kebenaran dan keselamatan. Baik bang, kalau Nabi Musa kan jelas tuh bang di Yeremia 31 sampai nomor 33 34. Aku Tuhan ya membuat perjanjian baru kepada Bani Israel, Bani Yehuda. Nabi Musa Keluaran 7 nomor 1 diutus kepada Bani Israel, membebaskan Bani Israel. Maka hukum-hukum yang ada di dalamnya mengikat Bani Israel. Yesus Matius 15:24 mengaku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Maka lisan teori prakteknya hanya untuk Bani Israel. Kemudian di dalam Mazmur 147 nomor 19 nomor 20 Tuhan berkata, hukum-hukumku yang kuberikan kepada Bani Yakub hanya berlaku untuk Bani Yakub, dan aturan-aturanku kuberikan hanya kepada bangsa Israel dan tidak kuberikan kepada bangsa lain. Tidak diberikan kepada Roma. Sedangkan Roma mendirikan Katolik. Protestan mengambil dari Katolik. Sekte lain semuanya mengambil dari Katolik. Nah, pertanyaan saya, kalau demikian adanya, agama Kristen ini diajarkan oleh Nabi siapa? Gitu bang? Saya bang ya. Saya ya. Iya. Jadi begini bang, kekristenan ini kan diawali jelas ada pewahyuan dari para nabi ya untuk Yesus Kristus ya. Jadi agama Kristen ini pokok intinya itu di Yesus Kristus bang, di penebusan ya. Seperti kita lihat kalau dibilang Yesus cuma untuk Bani Israel, abang salah. Karena sebelumnya memang di sana sudah ada dikatakan sebelum kelahiran Yesus, kalau begitu besar kasih Allah akan dunia ini, artinya semua bangsa ya. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal untuk keselamatan, maksudnya ini bang, untuk semua bangsa, semua manusia. Jadi bukan cuma untuk Bani Israel ya. Terus sepertinya di ini juga jadi banyak memang sudah diwahyukan bang, sama seperti ada saat mau kelahiran itu malaikat berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10 sampai 11 bang. Jadi memang sudah ada pewahyuan bang. Jadi sebelum Kristen lahir itu, abang harus paham dulu ya, Kristen lahir tadi abad berapa bang? Abad keempat, resminya jadi agama kekerajaan Katolik. Jadi sebelum ada kekristenan itu bang, memang Tuhan Yesus sudah terwahyukan bang, kalau untuk semua bangsa. Kita kembali ke begini bang, Abang tadi bilang untuk Bani Yahudi ya. Jadi konsep di kekristenan itu begini bang. Jadi memang Bani Israel ini kan bangsa pilihan ya, yang diutamakan Tuhan. Memang ini yang bangsa pilihan ya. Jadi semua harus dimulai dari Israel bang. Belum bisa keluar dulu, memang harus dimulai dari Israel dulu. Di sana ada dikatakan domba-dombaku yang hilang, bagaimana untuk mengembalikan domba-dombaku yang hilang. Jadi pada masa itu belum ada penginjilan keluar, masih untuk Bani Israel, karena itu yang diutamakan dulu bang. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus ada kan waktu itu kan bang, masih dilarang, janganlah kalian
kalian 12 murid itu dilarang keluar kota Samaria apa segala macam itu ya, itu belum dibolehkan keluar dari Israel. Karena begini bang, jadi mereka itu butuh ini dulu, Tuhan Yesus itu harus bekali mereka dulu dengan roh penyertaan, roh kekuatan, roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi waktu itu mereka belum menerima itu. Nah, setelah mereka menerima itu semua, baru Tuhan Yesus menyatakan, pergilah ke semua bangsa, beritakanlah dan baptislah mereka. Monggo. Yang saya tanya, kepengutusan dari langit kepada seorang nabi untuk mengajarkan agama Kristen, Bang. Anda tadi membacakan salah satunya Lukas 2, pada hari ini telah lahir. Yang saya tanya, nabi yang mengajarkan konsep agama Kristen, nabi mana yang mempersembahkan buku Lukas, buku Markus, buku Yohanes sehingga tercipta sebuah agama bernama Kristen? Nabi mana itu, Abang? Kalau Yesus itu kan jelas memberitakan Injil kepada Bani Israel, Markus 14 nomor 1 dan seterusnya. Dia datang ke Galilea mengajarkan Injil kerajaan Allah kepada Bani Israel. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Bahkan di dalam Lukas 1:33 pun dikatakan bahwa Yesus itu adalah raja untuk selama-lamanya untuk Bani Yakub. Nah, sekarang permasalahannya, kekristenan ini adalah sebuah kerangka keyakinan. Contoh, hari Minggu ibadah, makan babi, ada namanya Paskah, memperingati Natal, memperingati kemudian kelahiran, kematian Yesus dan seterusnya. Ini adalah kerangka keyakinan Kristen. Mempertuhankan Yesus, mengibadahi Yesus, menyetarakan Yesus dengan pencipta langit dan bumi. Ini yang mengajarkan nabi mana? Itu yang saya tanya, saudara. Kalau Anda cuma mengatakan begini dari Yahudi tidak ada keselamatan, memang tadinya dari Yahudi, setelah itu pergilah ke seluruh bangsa. Bukan itu yang saya maksud. Kerangka keyakinan Kristen ini nabi mana yang mengajarkan? Contoh, mendudukkan Yesus Kristus setara sehakikat dengan pencipta langit dan bumi, itu nabi mana yang mengajarkan itu? Oke, saya contoh jawab. itu aja dulu. Begini bang ya, tadi saya sudah jelaskan ya, salah abang sudah dengar. Kalau pertanyaannya abang menanyakan nabi mana yang mengajarkan kekristenan ya, abang sudah paham tadi ya, Kristen itu munculnya kapan, jadi masa kenabian itu kapan, bagaimana mungkin nabi mengajarkan kekristenan. Kita kembali begini bang, Tuhan Yesus datang, Nabi Musa mengajarkan Yudaism, sabar. Diajarkan oleh Nabi Musa. Oke, sabar bang ya. Jadi begini, kami Kristen Islam diajarkan Nabi Muhammad. Lah Kristen diajarkan Nabi siapa? Oke, begini bang ya, kami Kristen, pusat inti pokok imannya kami itu ke Kristus Yesus ya. Jadi kami itu mengikuti semua ke Kristus ya, di penyelamatannya. Jadi itu yang kutanya, nabi mana yang Anda ikuti? Melakukan hal yang Anda jelaskan, nabi mana? Yesus. Kami nggak mengikuti nabi bang. Kami nggak mengikuti nabi. Kami mengikuti Tuhan Yesus. Saya jawab, kasih lu kembaran. Tepuk tangan. Saudara kembaran sudah mengakui bahwa orang Kristen itu tidak mengikuti nabi. Tidak ada nabi ya. Nabi, bang. Jadi kami itu bagus. Nomor satu itu Tuhan Yesus. Baik. Jadi agama Kristen ini, sabar dulu saya simpulkan. Agama Kristen menurut saudara kita itu dibentuk bukan dari seorang nabi, tetapi kepercayaan saja mengikuti sosok Yesus Kristus. Betul? Betul. Jadi kita nggak mengikuti nabi. Jadi kami fokusnya itu ke Tuhan Yesus, ke penyelamatan. Oke, baik. Nah, sekarang Yesus Kristus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus mana yang diutus untuk seluruh bangsa? Aku ya. Tadi kan saya sudah jelaskan. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu ada masanya bang. Jadi dia terlahir di sebuah bangsa Israel, sebuah bangsa pilihan. Jadi pada waktu itu dia harus misi utama dulu ke bangsa Israel, yang ada kata-kata domba yang hilang segala macam. Iya, langsung aja ke
saudaraku, Oke. langsung aja saudara, jangan terlalu berbelit-belit. Langsung oke. aja pembatalan ucapan Yesus. Anda sedang ingin membatalkan ucapan Yesus kan? Ketika Yesus mengatakan aku diutus Tidak hanya semua kepada orang domba yang manusia. sesat dari umat Israel. Tidak Anda semua ingin orang membatalkan manusia. itu. Tidak ada Tolong yang Anda dibatal. batalkan ucapan Yesus itu dengan ucapan Yesus yang lain. Coba, di mana Yesus mengatakan aku diutus kepada seluruh umat manusia? Begini Bang ya. Jadi kalau pemahaman untuk seperti itu, Abang sepertinya salah memahami Kristen. Jadi karena Abang nggak mengerti, Iya, jadi saya bukan. paham ya sama Justru dulu. karena saya memberi ruang, kepada Kristen untuk melakukan satu pengajaran penginjilan kepada manusia. Di sini ada 3.000 lebih yang nonton, di YouTube 1.000 lebih yang nonton. Belum di YouTube yang lain. Saya memberi ruang kepada Kristen untuk menjelaskan bahwa pola kekristenan itu diasaskan dari pengajaran seorang nabi. Tapi ternyata bukan. Satu-satunya pengakuan saudara kembaran itu datangnya ke Yesus. Yesus nih mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Pernyataan saudara, Anda mengaku sebagai pengikut dan dia diutus untuk seluruh bangsa. Tolong di mana Yesus membatalkan ucapannya tadi? Jadi begini Bang, iman Kristen tuh Silakan. pernyataan Yesus itu untuk apa seperti membatalkan, bukan seperti itu. Jadi dia memang misi utamanya kan untuk bangsa pilihan. Sebentar Bang, misi utama itu bangsa pilihan dulu, penyelamatan ke bangsa Israel dulu. Karena dari bangsa Israel inilah nanti akan muncul kabar baik itu Bang. Jadi setelah itu nanti Tuhan Yesus berkata sebelum dia terangkat ke surga Bang ya, di Matius 28 ayat 19, setelah murid-murid rasul-rasul menerima semua Roh Kudus, di sana Tuhan Yesus berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi setelah misi utama di bangsa Israel, bangsa pilihan itu, setelah itu dari sanalah muncul penyebaran pemberitaan kabar baik itu Bang. Jadi Abang salah memahami iman Kristen. Tapi Saya minta saya Yesus hargai di mana Bang? Anda menyalahkan saya, tapi Anda tidak bisa kemudian menunjukkan data di mana Yesus membatalkan kalau dia utusan hanya untuk Bani Israel ada di Israel. berbagai bangsa. Israel ada di berbagai bangsa. Berarti Yesus memerintahkan kemudian muridnya ke seluruh bangsa, di mana di situ ada bangsa Israel. Ya. Bukan seluruh umat manusia. Pertanyaan saya. Karena penghuni surga itu hanya bangsa Israel. Di luar bangsa Israel tidak mungkin masuk surga. Itu. Coba Anda dengarkan tuh. Ini dengarkan begini, itu. saya nggak yakin kalau Pagu Masak ini Kristen. Saya nggak yakin Bang, karena pengajaran Kristen bukan seperti itu. Jadi begini Bang ya, begini. Saya paham saudara, dengarkan narasi saya. Abang semua paham Kristen kan, nggak mungkin Pagu Masak ini Kristen kan? Saya paham sekali Kristen itu pengikut Kristus. Saya paham sekali itu pengikut Kristus. Nah, jadi sekarang sebagai pengikut Kristus, tolong Anda tunjukkan data di mana Yesus anak Maria mengatakan bahwasanya aku diutus kepada seluruh umat manusia. Aku, kalau perintah pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Murid yang harus mengakui bahwa dia adalah utusan Tuhan hanya untuk Bani Israel tok. Yang saya tanya, di mana Yesus kemudian mengatakan aku diutus kepada seluruh umat manusia? Begini Bang ya. Manusia itu hanya orang Israel. Hanya orang Israel. Saya nggak yakin ini ada Kristen Pagu Masak ini. Jadi begini ya, begini ya. Jadi menurut Bible yang dimaksud dengan manusia adalah hanya keturunan Adam. Keturunan Adam. Bang Masak kalau bukan Kristen, diam dulu dong. Saya lagi diskusi sama Bang Suma ya. Begini, dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu ya. Ada dua golongan agama. Ada dua golongan agama. Maksudnya yang mengajarkan kebaikan. Satu yang dari kelompok Tuhan atau kelompok pejabat surga. Kemudian ada kelompok dari hantu, pejabat gelap. Ya, jadi ada dua golongan agama. Maksudnya agama yang mengajarkan kebaikan. Kelompok dari Tuhan atau pejabat surga atau kelompok dari hantu, pejabat gelap.
Jadi iblis juga mengajarkan kebaikan. Iya. Ya, dan Bang pertanyaannya, Masak, coba ini dulu dong, kita lagi apakah Allah itu termasuk Masuk ke tema. Masuk ke tema. Nabi yang diutus untuk Oke. Nabi yang diutus untuk Bani Israel itu jelas. Nabi ada Bang Yesus Kredis juga TV. disebut Nabi untuk Bani Israel. Nah sekarang yang jadi permasalahan ini adalah Nabi yang diutus untuk Kristen itu siapa? Nah ini ada saudara Edis, hanya orang yang paling Kristen sakti, lah yang yang paling bernadi dijagokan kepada oleh orang Yesus. Kristen. Silakan Wah, itu bantu bukan- teman-teman saudara Kristen. Kristen yang bernadi Edis palsu kepada tuh. Yesus. Begini Bang, jadi kalau di Kristen itu kita kalau para nabi itu memang sejarah itu. Saudara Edis, silakan bantu teman-teman kita ini materi ini agar supaya orang Kristen di Indonesia itu tahu bahwa kualitas Anda itu yang dari hebat. pejabat surga atau dari pejabat gua gelap? Waduh. Yang Jangan saya gitu dong. permasalahkan di sini adalah Nabi yang diutus untuk mengajarkan agama Kristen itu siapa? Yesus. Oke, di mana Yesus mengatakan terkait dengan pengajaran menjadikan dirinya setara dengan pencipta langit dan bumi? Tidak pernah Yesus hanya Tidak salah seorang pernah. yang Allah. Yesus hanya salah seorang Oke, Allah. kita dan naikkan salah lagi seorang Kristen yang Tuhan. lain. Edis kabur ya teman-teman. Aduh. Ya, catat baik-baik. Yesus bukan Allah tertinggi, tetapi Oke, dia kita adalah naikkan salah saudara seorang Allah. Robert. Salah seorang Allah yang diangkat menjadi salah seorang Tuhan. Aduh, berat. Ya, jadi berkohakal dulu ya. Yang harus kau tanya, agamamu itu dari pejabat surga kah atau dari pejabat gua gelap? Jawab. Aduh, ini Bang Masak dari agama apa ini? Saya juga bingung. Mau Kristen bukan? Saya adalah Kristen Tritunggal dan Trinitas. Iya. Nggak seperti itu, Bang. Pengajaran Kristen nggak seperti itu. Bukan, kau tak pernah belajar fisika kau. Wah, Jadi jawab dulu semua, agamamu itu dari pejabat surga kah atau dari pejabat gua gelap? Lama. Jawab dulu semua. jadi Karena begini, ada dua Bang. agama Jadi di semesta kita ini. kembali ke tema. Kita Agama berbicara yang mengajarkan tema, kebaikan, ya. kembali ke tema. Hanya- Iya, jadi Kembali ke tema dulu. iya, jadi begini Bang. Kalau di Kristen itu, kalau kenabian itu kan rata-rata kisah kenabian itu berbicara tentang bangsa-bangsa Israel ya, mulai dari apa ini awal sampai tujuannya sampai ke bangsa Israel. Jadi semua ada pewahyuan para nabi ya, mulai Abraham, Ishak dan Yakub. Begini, jadi kalau di Kristen kan turun temurun itu memang ikutin silsilah bangsa pilihan ya, silsilah kenabiannya. Cuman kenabian ini sebuah ini Bang, sebuah masa kenabian ya. Saudara Rob. Jadi belum ada Kristen. Kristen itu ya ada setelah Abang tadi bilang abad keempat ya. Jadi kalau di Iya, Kristen, jadi tidak ada nabi yang diutus untuk agama Kristen, Bang. kami kalau di Kristen tuh yang diutus itu Tuhan Yesus Bang. Nabi yang untuk Enggak ada jadi nabi. Enggak pakai nabi kan? Enggak Nabi pakai bagi nabi. Kristen adalah salah Oh, enggak seorang ada Tuhan. nabi. Ya udah, Enggak pakai. enggak ada nabi. Kalau untuk nabi Kristen. nabi Oke. itu kan hanya Nabi Kristen adalah kisah salah sejarah seorang tuh. pejabat surga. Jadi kami- Itulah Yesus Ya, Kristus. kita naikkan saudara Aldo, mungkin ada data. Jadi kan gini, ulang dulu ya. Agama ada dua golongan, agama dari pejabat surga dan agama dari Aduh. pejabat gua gelap. Pertanyaannya, Aduh. agamamu dari mana? Turunkan aja dong Bang, ini bingung. Dia biar jadikan kita hiburan. Saudara Aldo dari sekte mana, Bang? Islam saya bang. Oh, Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana saudara? Ada yang ingin disampaikan mungkin? Saudara Aldo? Ya enggak, mau turun aja bang, Bang Juma. Oke, makasih. Salam Ini kenal ya, sehat di selalu. bawah ada yang Makasih, nulis ya. sama-sama. Ada yang nulis Yahudi aja enggak ngakuin Kristen. Jadi begini Bang, Yahudi itu jangan cuma dilihat Yahudinya. Yahudi di Israel sekarang lebih banyak jumlahnya Yahudi yang di luar Israel, di Rusia, di Amerika, di Eropa sampai ke Asia. Yang paling besar itu berkeyakinan Kristen. Jadi jangan lihat Yahudi di Israelnya.
Jadi harus lihat Yahudinya juga yang keluar. Yahudi yang Kristen tuh begitu banyak. Yahudi Ortodoks di Rusia sana besar sampai Coba di Timur Tengah. teman-teman yang Muslim, mohon maaf sebentar bang. Teman-teman yang Muslim yang minta permintaan dibatalin dong. Batalin aja ya. Karena kita mau diskusinya dengan saudara kita Kristen gitu teman. Ada dua golongan nabi, nabi dari surga dan nabi dari gua gelap. Pertanyaannya, nabimu dari mana? Jangan ngomong begitu dong Pak. Nabi yang datang kepada umat Islam mengajarkan keislaman Nabi Muhammad. Nah sekarang Nabi yang mengajarkan kekristenan katanya nggak ada. Itu aja kesimpulannya. Kalau Yesus Kristus itu Nabi. Dia Yesus itu Nabi. Dia nabi yang datang dari surga. Maksudnya dia nabi yang Ya, datang berarti dari dia bukan surga. Tuhan. Dia nabi pejabat dari surga. Kalau dia pejabat nabi surga yang eselon orang 30. Tuhan. Kalau di Kristen masa kenabian tuh selesai sudah Bang, sudah selesai. Nah, masa berarti kenabian. kalau Yang Yesus ada- itu Nabi, berarti dia bukan Tuhan. Yesus Saudara salah Kristen, seorang nabi yang datang Kristen dari surga. bisa atau bantu pejabat teman-teman surga. kita di Pejabat sini? surga artinya Tuhan. Enggak. Kalau di Kristen tuh Saudara masa Kristen- kenabian selesai Bang setelah Tuhan Yesus. Nggak ada lagi gini, masa ada 3 kenabian. golongan pejabat di semesta ini. Ada 3 golongan pejabat di semesta ini. Pertama, Pejabat eselon negara berapa? disapa dengan Tuhan. Pejabat surga disapa dengan Tuhan. Pejabat gua gelap disapa dengan hantu. Pertanyaannya, Iya. nabimu dari mana? Nabiku diutus oleh Allah untuk seluruh Allah umat itu pejabat surga manusia. enggak? Allah itu pejabat Litubayyina surga. linnas. Allah itu pencipta langit dan bumi, pencipta surga, Itu kan pencipta neraka. narasi doang, nggak ada bukti apapun. Sekarang pertanyaannya, apakah Allah itu pejabat surga enggak? Allah itu adalah Malikin Nas, Maliki Kalau Yaumiddin. cuma narasinya kawan, itu nggak ngefek. Lalu maksudnya apa kalau bukan narasi? Kan pewahyuan. Nah, sekarang kita gini, bagi iman Kristen hanya para pejabat surga lah. Iya, itu kan narasi. Itu kan narasi, Kuclu. Itu kan narasi. Hanya Itu kan para narasi. pejabat surga lah. Kita sambut dulu tamu kita, saudara Kristen. Dari sekte mana, saudara? Dari Nabi dari surga namanya. Dari Kristen Kalimantan. Ada sekte baru lagi nih, Kristen Kalimantan. Nabi dari surga atau itu Sabar dulu, gua Ustaz dari surga. masa. Belum Ustaz dari pembagian surga Tuhan. deda. Alamak. Pembagian Tuhan. deda. Alamak. Belum pembagian deda, sabar dulu. Tidak ada nabi untuk Kristen yang datang mengajarkan Kristen. Berarti Kristen ini Nabi hanya Kristen adalah mengumpulkan Yesus yang salah seorang pengajaran-pengajaran Tuhan. yang muncul belakangan, lalu membentuk suatu pengajaran disebutlah Kristen. Sebagaimana di dalam kitab Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia Nabi adalah tokoh Kristen dari adalah salah agama seorang Kristen. Tuhan, salah seorang pejabat surga. Salah seorang Tuhan, salah seorang pejabat Tuhan. Sabar dulu. Ini saudara-saudara Islamku ini tolong ya teman-teman yang Islam, jangan dulu minta permintaan cantik. Ada yang pakai jilbab cantik sekali. Sri Yuni, Joelan, Muhammad Rifal. Sabarlah dulu kawanku. Ya, kalau mau jumpa dengan Bang Zuma ke Makassar. Oke, saya lanjut ya. Nabi Tunggu dulu, Kristen kita adalah jemput Yesus dulu. Kristus Kita salah seorang Tuhan, salah seorang pejabat kita surga. sambut dulu teman kita ini. Ya, user dari sekte mana, Bang? Bang User. Dari sekte mana? Lagi masak pula ini, Ibu. Lama di toilet dia. 100 lebih permintaan. Aduh. Ini pakai jilbab udah cantik kali. Mau naik, mau perlihatkan alisku tebal loh, Bang. Iya taunya. Ini loh, Bang, aku cantik kali loh. Iya ngertilah kami. Kita naikkan yang oten dulu lah, please. Ayolah teman. Mana ini?
saudaraku yang Kristen, kami mau belajar di sini. Kalau gue masa ditempati belajar gila semua kita Orang nanti. Nabi dari surga. Bayo Sehingga tonga mas. disebutkan dari surga. Sehingga disebut dia seorang Tuhan. Iya, pejabat eselon berapa rupanya dia? Gak pakai salon-salon. Jadi Yesus salah seorang Tuhan. Pejabat surga. Pertanyaannya, Gimana ceritanya? Allah Ya, itu Bayo Mama itu Ton, pejabat saudara dari surga sekte kah? mana? Atau pejabat Sabar negara dulu, kah? Atau saudara pejabat Gumasa. gelap? Sabar dulu kawan. Saudara dari ini, dari Bayo, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim, minta permintaan ditanya kabur. Jawab dulu, nabimu pejabat surga kah, pejabat negara kah, atau pejabat gua gelap? Apa nabimu tidak membahas itu sekarang. Tema ini nabi mana yang diutus kepada umat Islam, Nabi Muhammad. Nabi mana yang diutus ke Kristen. Ternyata nggak Yesus ada. Kristus. Gimana dong? Yang nabi yang diutus Saya, untuk Kristen kalau adalah saya ini jujur bang, saya merasa bangga nih bisa ngobrol-ngobrolin Bang Suma yang sama-sama saudara. Nah, Tapi nabi yang ternyata diutus orangnya keren. Kristen adalah Mantap, Bang. Yesus Mantap, Bang. Kristus, salah seorang Tuhan, salah Makasih, seorang Bang. pejabat surga. Masa salah seorang Tuhan gimana ini? Aduh, parah. Kamu menyalahi konsep Kristen itu. Dimarahi Kristen nanti kalau ngomong kayak gitu. Sang Jangan. Maha Pencipta menurut Yesus adalah manusia yang paling Allah. Astagfirullahaladzim. Menuju Cembali yang otaknya. perjanjian lama, Sang Maha Pencipta lah Ini. manusia yang paling Allah juga. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Artinya apa? Yang disembah oleh Muhammad pasti bukan yang disembah oleh Tuhan Yesus. Oke, saudara Ruby, silakan Anda bawa Bodrex. Bibel mencatat bahwa Sang Maha Sakit Pencipta kepala saya itu langsung adalah dengarkan Gumasa ini ngomong. Sang Maha Pencipta Pening itulah saya langsung. manusia yang paling Allah. Saudara Ruby dari Satu-satunya sekte mana, manusia yang Bang? paling Allah. Itulah Sang Maha Pencipta. Mas kau ya, nanti di save sama host di bawah. Saudara Ruby, Saudari Ruby, alamak. Yang Kristen tolong ketik satu dong di bawah. Yang minta permintaan ini ada 4.000 lebih. Saudara Ruby naik ke atas bisu, mau jual alis, perlihatkan alisnya. Ini lo aku cantik lo aku, lihatlah bibirku, rambutku. Oke, saudara Edi Siswanto, apa kabar bang? Saudara Siswanto, apa kabar? Ina aku naik. Ya. Abonya. Bang, dari sekte mana saudara Edi Siswanto? Bang. Astagfirullahaladzim ya. Susah ternyata jadi host itu ya. Edi Siswanto, Anda saya pensiunkan dulu. Hengki distorsi. Wah, ini dia, merpati Tuhan dalam pribadi ketiga. Merpati mana merpati? Oke. Saudara merpati, selamat siang. Apakah ini Tuhan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu Ya, Bang. nabinya bang, Tuhan Logika. Orang Kristen sekarang pada Lama. bernabi sama Tuhan Logika. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Belajar Karim. sama Tuhan Logika orang-orang Kristen semuanya. Oh, Gumasa belajar di situ ya? Oh, ini ada nomor 1, oke. Jadi Nabi Kristen adalah salah sama Tuhan seorang Logika. Tuhan, salah seorang pejabat surga. Ya. Oke, saya naikkan dulu. Saudara Jo, Pertanyaannya, tolong nabimu naik. salah seorang pejabat negara kah atau salah seorang pejabat gua gelap? Gimana caranya? Ini ya. Bang izin turun bang Gimana ya. caranya Iya, makasih Bang. Cara menjambak itu Assalamualaikum. gimana, teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya menjambak itu gimana ya? Aduh.
Percuma juga. Minta permintaan Saudara Jo. Yusmandan Hipers. Nabi Kristen adalah salah seorang Tuhan, salah seorang pejabat surga. Nabi pejabat surga kah, pejabat negara kah, atau pejabat gua gelap? Ini saya sudah minum satu papan ini. Satu papan saya minum masa vitamin ini. yang ini dong, kita Kristen ini jadi malu sama abang ini kalau kayak gini. Bukan, kalau kau masih malu dengan narasi saya, kau belum Kristen. Enggak, masalahnya abang ini enggak tahu ya Kristen benaran atau ngaku-ngaku ini. Jadi saya seorang Kristen Tritunggal dan Kristen Trinitas, ya. Mantap kali Bang. Ya. Dua sekte dia, dua sekte langsung. Jadi pertanyaannya cuma kan Halo. Nabi kami Ya. adalah Ya, halo, waalaikum. Tuhan, Ya Bang, seorang dari pejabat dia surga. dulu masa di sebab hanya pejabat surga lah yang benar-benar memberitakan tentang surga. Saudara Denis, tolong Bang, ini ada teman kita Gumas ini mau diajarkan yang baik-baik. Gimana Bang? Bang Zuma minta tolong fallback itu aja penyampaian saya. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, oke, sip. Makasih ya, Bang. Jode ada yang mau naik itu. Kenapa Ya, kau mana dia jawab permintaannya? cuma? Kamu bikin kopi aja dulu. Saya udah bilang, Saya Nabi kirimin kami kopi aja. adalah salah seorang Tuhan, salah seorang pejabat surga, yaitu Yesus Tuh, Kristus. kopinya diminum dulu, Bang. Gue masak. Monggo. Oke, kita Saudara kopi dulu. Jo. Selamat siang, Saudara Jo. Siang, Bang. Suaranya kecil, Bang. Bentar, saya ganti. Masih kecil. Suaranya masih kecil. Ya, saya ganti headset bentar, Bang. Ya, silakan. Ya. Gue masak diam ya. Nanti kamu di ini lagi disuruh turunkan. Gue masak, sana masak dulu lah. Gue masak ada pejabat surga juga. Anda juga termasuk pejabat. Pejabat surga artinya orang-orang yang duduk pemerintahan surga. Setiap Nabi Kudus. Halo. Setiap Nabi Kudus menjadi Tuhan. Udah. Ini pemerintah dari surga juga, Bang Jo. Iya, Bang. Ini temanya mengenai apa ini, Bang? Nabi yang diutus kepada umat Islam dan Nabi yang diutus kepada umat Kristen. Oh, begitu. Setahu saya, dari saya lahir udah menjadi Kristen sampai detik ini saya masih jadi Kristen, dan yang saya tahu mulai saya dibaptis sampai saya di sini itu yang namanya Yesus adalah Tuhan yang diutus Allah, yang dimana dikatakan bahwa Allah itu disebut Bapa dan Yesus itu adalah anaknya. Kristen tidak pernah menyembah Allah. Nabi mana yang mengajarkan kepada Anda? Sabar. Nabi mana yang mengajarkan kepada Anda kalau Yesus itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi? Nabi mana yang ngajarin? Saya tidak mengatakan bahwa Yesus itu pencipta langit dan bumi. Tapi Anda mengatakan tadi dia adalah Allah. Bukan. Saya bilang Yesus itu adalah Tuhan. Yesus salah seorang Tuhan, juga salah seorang Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Dalam arti kata Tuhan ini apa? Pencipta atau ciptaan? Tuhan yang diutus oleh Allah. Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Salah kau itu. Salah, bukan. Tuhan yang diutus Tuhan di sini oleh apa? Allah. Tuhan ini Yesus. apa? Enggak, definisi Tuhan ini apa? Tuhan ini Yesus. Iya, itu gelarnya Yesus Tuhan. Nah, Yesus Tuhan ini gelar Yesus. Tuhan itu apa definisinya? Dia adalah utusan dari Allah. Maksud saya, definisi Tuhan ini apa? Belum bisa. Definisi Tuhan. Ya.
Anda belum bisa. Jadi Yang gini, Yesus salah seorang Allah, maksudnya Yesus salah seorang yang sangat ajaib. Yesus salah seorang Tuhan, artinya Bentar, Yesus Bang. seorang pejabat Bentar, surga. Bang. Yang naik kok aduh bukan jemaat lagi nih, tapi yang nggak pernah Bentar, gereja Bang. semua nih. Bentar bang. Saya Kalau yang saya Kristen sih, jadi ikut kalau malu saya nih. sih masih sering ke gereja ya. Oke, Papa Muda, selamat siang. Papa Muda. Selamat siang. Definisi. Salah, Ya, siang. salah. Saya Papa kepencet Muda. nih. Ya, Oke, thank you Papa Muda. Salam kenal, Bang. ya. Ya, silakan. Oke, Saudara Hiper. Naik. Saudara Hiper. Selamatkan siang. Saudara Hiper, selamat siang. Saudara Hiper. Saudara Hiper. Enggak bersuara saudara saya ini. Saudara Hiper lagi seriawan. Oke. Modus pun kau. Teman saya sedikit lagi mau izin. Kenapa Bang? Modus pun kau. Bang Kenapa Suma, modus? saya mungkin izin turun ini Bang ya. Makasih Saya tanya, udah naik Nabi ngobrol-ngobrol. Kristen adalah Iya. salah seorang Tuhan, salah seorang Nanti pejabat lanjut lagi, surga. Bang, ya. Pertanyaannya, Sehat Nabi selalu. Musa dari mana? Iya, nanti Tuhan habis memberkati, Bang. habis zuhur kita lanjutkan lagi ya. Di tempat saya udah mau azan ini, bahkan sudah ada azan sebagian. Saya juga harus ibadah. Oh, iya, siap. Yang pasti kita Siap, belum siap, menemukan ada nabi yang diutus kepada Kristen kecuali saudara Gumasa mengatakan nabi yang diutus adalah salah seorang Tuhan kepada Kristen katanya, gitu ya. Siap. Yang lainnya Bang, dilanjut hanya dulu ibadahnya Bang. mengatakan- Diutamakan dulu. Iya, oke. Iya. Aku turun dulu Bang ya. Makasih Bang. Siang-siang. Oke, saudara kembaran, thank you. Modus kok kabur terus. Thank you Bang. Oke, terima kasih bang. Selamat ibadah bang. Emosi Gumasa. Emosi. Iyalah. Gimana kita mau terima orang Kristen aja enggak mau dengarkan kamu? Gimana itu pendapatmu? Yesus adalah salah seorang pejabat surga. Iya, memang kenyataannya Yesus salah seorang pejabat surga, salah seorang yang berkuasa di surga, salah seorang duduk di pemerintahan surga. Berarti ada presiden di sana. Ada presiden. Bapaknya Yesus lah, ya. Presiden. Tuhan tertinggi. Bapaknya Yesus lah Tuhan tertinggi. Kenapa dia menjadi Tuhan tertinggi? Karena ada dia Tuhan yang terendah. Allah. Ada Tuhan tertinggi, ada Tuhan terendah berarti. Ada. Makanya ada Tuhan tertinggi. Makanya ada Allah Maha Tinggi. Makanya ada Allah Maha Tinggi. Ya. Salah Berarti ada seorang Tuhan Allah. terendah, ada Tuhan tertinggi. Nah, ajaran ini, ajaran seperti itu yang ngajarin Nabi mana? Bibel bercerita tentang kerajaan surga atau pemerintahan surga. Oh, Nabi Bibel. Pemerintahan Nabi surga. Bibel. Saya tanya Nabi mana kok Nabi Bibel? Oke, saudara yang baru naik silakan. Dari sekte mana Bang sebelum kita ini parmit? Ada yang ingin disampaikan saudara? Yang harus kau jawab, Nabimu itu seorang pejabat surga kah atau seorang pejabat gua gelap? Pertanyaannya lucu. Ya silakan saudara yang baru naik silakan. Perkenalkan diri dari sekte mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya gimana Bang? Ini Bang mau nanya nih Bang. Kalau agama Kristen ini Bang kok bisa kesurupan kalau tanya Yesus itu? Kenapa tuh Bang? Enggak, bukan kesurupan teman. Mereka tidak mendalami Bible. Mirip-mirip sih, mirip-mirip. Tapi memang mereka tidak memahami Bible. Mereka ini hanya mendengarkan dari gereja, dari khotbah-khotbah pendeta, pastor. Mereka tidak mendalami Bible. Doktrin Bang ya? Makanya jadi kayak gini. Ditanya tentang kenabian aja babak belur. Tanya gini ya. Bung Pora diam aja dari tadi. Kenapa umat Saudara Kevin iblis- gimana? Kenapa umat Iya, iblis tidak berjunjungan Bang, saya kepada tadi pejabat nyimak- surga? Nyimak di bawah Kenapa ngakak umat juga iblis sih dengar si tidak Bang berjunjungan Gumasak ini. kepada pejabat surga? Tapi nggak apa-apa Bang Jelas. Seru juga kok, seru. Ya, pertanyaannya lah, kenapa iblis Makanya dan saya nggak umat turunkan, iblis karena tidak Iya nggak usah turunin. kepada Rame kok, pejabat rame. surga? Masya Allah, Masya Allah. Ini nyata-nyatanya
iblis dan umat iblis tidak berjunjungan kepada pejabat surga. Pertanyaannya kenapa? Negaranya mau bubar, makanya pejabatnya pada pensiun dini. Itu jawabannya. Pertanyaannya, apakah Muslim berjunjungan kepada pejabat surga? Iya. Saudara Ando, selamat siang. Iya, assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini saja lah, kita tutup saja kali ini, bikin ricu siang. Aku mungkin di Sulawesi itu sudah waktu. Iya, ini sudah azan. Saya pamit dulu. Saya lagi cari teman untuk bisa gantikan saya, tapi ternyata teman-teman saya yang ada di bawah tadi sudah Tapi pada hilang deh. sedikit Bang Juma. Iya, silakan Bang. Gini, saya Katolik. Siap. Perlu diketahui dalam pengajaran Katolik itu bahwa kehadiran Yesus itu punya 3 visi. Jadi dia visi nabi, guru, dengan raja. Dan di dalam diri Yesus sebagai nabi, itulah karena dia sebagai nabi, itulah yang membuat para sekitarnya itu mendengar apa perkataan dia, begitu kan gitu. Iya, betul. Jadi dia nabi sampai didengarkan oleh pengikutnya, murid-muridnya. Iya, betul itu Bang. Betul itu Bang Juma. Nah, itulah muncul pertanyaan yang mengajarkan Kristen ini. Itu dari nabi siapa? Kalau Yesus nabi untuk Bani Israel. Nah, itu Bang. Seperti itu Bang. Bang Juma, Kristen ini nggak ada nabi dong Juma? Kalau yang dijelaskan oleh saudara Bung tadi ini, Yesus itu nabi yang mengajarkan kemudian kepada Bani Israel. Ada 3 gelarnya kemudian raja. Nah, kalau kerajaannya dia itu yang diambil oleh Kristen, dia sebagai raja. Iya. Bukan nabi, bukan nabi. Ini yang kita masih pertanyakan, yang mengajarkan kekristenan. Raja di surga itu namanya Tuhan. Nah, itu muncul lagi. Jadi muncul lagi. Raja atau pejabat atau itu namanya. Lo bikin masak saja sana, bikin kopi dulu. Ya, setiap pejabat negara disapa dengan Tuhan. Setiap pejabat surga disapa dengan Tuhan. Setiap pejabat gua gelap disapa dengan hantu. Iya. Ditutup saya deh, ditutup. Oke. Sementara kita tutup ya. Saya ibadah dulu. Habis ini kita buka lagi ya, teman-teman. Oke. Bisa gabung lagi. Bang Juma, saya sudah follow tadi. Saya udah follow Bang Juma, kalau nanti live mungkin saya tetap ikut juga Bang. Kalau saya dapat. Oke Bang, thank you, makasih Bang Foro ya. Bang, makasih Bang Juma. Semuanya. Assalamualaikum ya. Malam Bang Juma ya. Mil Aidin wal Faizin semuanya teman-teman, siap. Ya, terima kasih. Amin dan Hesto. Doa yang sama buat kita semua. Kita doakan Gumasa supaya cepat sehat, jangan kelamaan sakit. Amin. Oke, teman-teman yang ada di TikTok. Ini adalah live perdana saya solo ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa mengundang para penghujat masuk ke sini. Amin. Termasuk Edis yang tadi ada nongol. Ada yang mengatakan itu bukan dia ya, siapapun itu ya. Edis, kemudian Kiamat atau siapapun itu yang mau masuk ke sini solo dengan saya ya, tidak diganggu oleh host yang lain. Saya tok sendiri. Mari kita masuk, kencangkan kemudian ikat pinggang saudara. Pakai data Anda kemudian untuk berdiskusi secara ilmiah terkait dengan Islam dan Kristen. Oke, saya kira begitu teman-teman yang ada di YouTube, Zulkifli M. Abbas, Lensa News TV dan yang lainnya yang kerjasama dengan Bang Suma. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi agama dan juga bangsa kita. Saya tutup subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man rasa gumasa.